Dunia Luna seakan runtuh. Matanya melebar, napasnya tercekat. Apa? Tidak. Itu tidak mungkin. Bastian langsung menarik Luna ke belakangnya, ekspresi penuh proteksi. Jangan dengarkan dia, Luna. Dia bukan siapa-siapa. Tapi Victor tersenyum dingin. Oh, aku lebih dari sekadar siapa-siapa, Bastian. Aku adalah musuh yang pernah kau pikir sudah lenyap. Dan aku kembali untuk mengambil apa yang menjadi milikku. Luna merasa dunianya berputar. Jika pria ini benar-benar ayah kandungnya, itu berarti dia terjebak di antara dua musuh besar. Di antara pria yang mulai ia cintai dan pria yang memiliki darah yang sama dengannya. Luna menatap Victor dengan mata yang dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Kau berbohong. Aku tidak percaya ini. Suaranya bergetar. Victor menatapnya tajam, lalu mengeluarkan sesuatu dari jasnya, sebuah kalung emas dengan liontin kecil berbentuk bunga yang sama persis dengan milik Luna. Kau lihat ini. Luna terkejut. Kalung itu sama persis dengan yang dimilikinya, benda pemberian ibunya. Bagaimana kau bisa memiliki liontin yang sama denganku? Karena aku yang memberikannya pada ibumu saat dia masih mengandung dirimu. Jawab Victor tenang. Kau adalah putriku, Luna Ashcroft. Putri dari pemimpin mafia yang pernah ditakuti di Eropa, sebelum semua dihancurkan oleh keluarga Gracie dan sekutunya, termasuk Bastian. Bastian langsung mencengkeram kerah Victor dengan marah. Kau tidak pantas mengklaim Luna. Kau hanya seorang kriminal yang seharusnya mati sejak lama. Victor tidak bereaksi, hanya tersenyum penuh arti. Oh, kau pikir aku akan mati semudah itu? Tidak, Bastian. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Dan lihat sekarang, putriku ada di tangan musuh terbesarku. Luna melangkah mundur, kepalanya terasa pening. Aku tidak bisa memproses ini semua. Victor melangkah mendekat, suaranya lebih lembut. Luna, aku tidak datang untuk menyakitimu. Aku hanya ingin kau tahu kebenarannya. Kau bukan hanya siapa-siapa, kau adalah pewaris keluargaku. Dan sekarang, aku ingin kau kembali padaku. Bastian berdiri di depan Luna, menghalangi Victor. Luna tidak akan pernah menjadi bagian dari duniamu. Victor terkekeh. Kau yakin? Karena aku rasa Luna lah yang harus memutuskan itu. Luna menatap dua pria di depannya, pria yang mulai ia cintai dan pria yang baru saja mengungkapkan bahwa dia adalah ayah kandungnya. Dunianya terasa runtuh, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar tidak tahu harus memilih sisi yang mana. Ruangan terasa sesak, seolah udara menjadi lebih berat dengan ketegangan yang menggantung di antara mereka. Luna memegang dadanya, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang tak terkendali. Aku butuh waktu untuk berpikir, suara Luna nyaris berbisik. Bastian menoleh padanya, ekspresinya terkejut. Luna, kau tidak perlu mendengarkan omong kosongnya, Luna. Victor tersenyum tipis, matanya penuh keyakinan. Tidak ada yang perlu kau takutkan, Luna. Aku bukan monster seperti yang mereka katakan. Aku hanya ingin memperbaiki keadaan. Dan memberimu tempat yang seharusnya kau miliki. Luna menggeleng, pikirannya kacau. Tempatku. Aku bahkan tidak tahu siapa aku sebenarnya. Seorang putri atau seorang kriminal. Victor melangkah lebih dekat, kali ini nada suaranya lebih lembut. Aku tahu ini sulit, tapi kau berhak mengetahui asal-usulmu. Dunia yang mereka sembunyikan darimu. Aku bisa menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Bastian langsung menarik Luna ke belakangnya, tatapannya tajam. Dia tidak butuh dunia gelap yang kau tawarkan. Luna punya kehidupannya sendiri. Victor tersenyum sinis. Dan kau pikir kehidupan macam apa yang kau berikan padanya? Kau hanya takut kehilangan dia, Bastian. Sama seperti kau kehilangan banyak hal lainnya. Bastian mengepalkan tinjunya, tapi Luna segera menahan tangannya sebelum situasi semakin buruk. Cukup. Suaranya terdengar putus asa. Aku tidak bisa melakukan ini sekarang. Victor menatapnya dalam. Ambil waktumu, tapi ingat. Kau selalu punya pilihan, Luna. Tanpa menunggu jawaban, Victor berbalik dan berjalan keluar dengan tenang,
meninggalkan Luna yang masih terdiam dengan pikirannya yang berkecamuk. Bastian memegang bahunya. Luna, kau tidak percaya padanya, kan? Luna menggigit bibirnya, matanya penuh kebingungan. Aku tidak tahu, Bastian. Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini. Bastian terdiam. Untuk pertama kalinya, dia merasa takut. Takut kehilangan Luna. Kepada musuh yang paling tidak pernah ia sangka akan kembali. Luna, aku akan katakan semuanya padamu. Apa itu? Tanya Luna. Alasan aku dan ayahmu menjadi musuh. Bastian menatap Luna dalam-dalam, seolah sedang menimbang kata-kata yang akan ia ucapkan. Ia menghela napas berat, lalu berkata dengan suara rendah, kalau kau ingin tahu semuanya, kau harus siap mendengar kebenaran yang mungkin tidak ingin kau terima. Luna menelan ludah, jantungnya berdebar. Aku siap. Bastian duduk di sofa, pandangannya menerawang ke jendela, menatap gelapnya malam. Semua ini dimulai lebih dari 20 tahun lalu, ayahku dan ketika aku masih remaja dan kakekku masih hidup. Luna mengerutkan kening. Kakekmu? Apa hubungannya dengan Victor? Bastian mendengus, seolah mengingat sesuatu yang pahit. Victor Ashcroft bukan hanya seorang pemimpin mafia biasa. Dia adalah salah satu penguasa terbesar di dunia bawah tanah Eropa. Keluarga Ashcroft dikenal sebagai kelompok yang mengendalikan perdagangan senjata, pencucian uang, dan berbagai bisnis ilegal lainnya. Dan saat itu, dia adalah sekutu kakekku. Luna terkejut. Sekutu? Bastian mengangguk. Ya, kakekku dan Victor pernah bekerja sama. Mereka membangun jaringan yang kuat, saling menguntungkan. Tapi Victor selalu punya ambisi lebih besar. Dia tidak puas hanya menjadi sekutu, dia ingin mengambil alih segalanya. Luna bisa merasakan ketegangan dalam suara Bastian. Lalu apa yang terjadi? Bastian mengepalkan tangannya. Victor mengkhianati kakekku. Ruangan terasa semakin sunyi. Luna nyaris tidak berani bernapas. Dia merancang jebakan. Membocorkan rencana bisnis kakekku ke kelompok mafia lain, membuat mereka percaya bahwa kakekku ingin menghancurkan mereka. Itu memicu perang besar di dunia bawah tanah. Perang yang akhirnya membuat banyak orang mati, termasuk kakekku. Luna menutup mulutnya, terkejut. Jadi, Victor yang menyebabkan kematian kakekmu. Bastian mengangguk, matanya dipenuhi kemarahan yang telah lama ia pendam. Kakekku tidak bertahan dalam perang itu. Dia ditembak mati dalam sebuah penyergapan. Aku menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Luna merasa dadanya sesak. Bastian. Aku tidak tahu. Bastian tersenyum miring, tapi itu bukan senyuman bahagia. Setelah kakekku mati, aku dan ayahku bersumpah untuk membalas dendam. Kami mengumpulkan sekutu, membangun kembali kekuatan yang tersisa, dan akhirnya kami menghancurkan Victor. Luna mengerutkan kening. Maksudmu? Dalam waktu 4 tahun, aku membalikkan keadaan. Aku mengambil alih bisnis yang dulu dimiliki Victor, memutuskan jalur perdagangannya, dan membuatnya kehilangan kekuatan. Aku juga bekerja sama dengan kelompok mafia lain, yang juga ingin menyingkirkannya. Pada akhirnya, Victor menghilang. Banyak yang mengira dia mati, tapi ternyata dia masih hidup. Luna menggeleng, mencoba memahami semua ini. Jadi, selama ini kau menyimpan kebencian padanya. Bastian menatap Luna, matanya penuh keteguhan. Dia membunuh kakekku. Dia mengkhianati keluargaku. Dan sekarang dia muncul kembali, mencoba merebutmu dariku. Luna terdiam. Bastian melanjutkan, suaranya lebih tenang tapi tetap berbahaya. Luna, aku tidak peduli siapa dia bagimu. Aku tidak akan membiarkan dia membawamu ke dunianya. Luna menatap Bastian, pikirannya kacau. Jika semua ini benar, maka dia berada di antara dua musuh bebuyutan. Ayah kandungnya, yang ternyata adalah pria paling berbahaya di dunia bawah tanah, dan pria yang mulai ia cintai, yang telah menghabiskan hidupnya untuk menghancurkan Victor. Bastian meraih tangan Luna. Menggenggamnya erat. Aku tahu ini sulit bagimu. Tapi aku butuh kau percaya padaku. Luna menatapnya, matanya dipenuhi kebingungan. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa sekarang.
Bastian menghela napas, lalu berbisik, maka percayalah pada hatimu. Luna terdiam. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, hatinya terasa terbagi dua. Luna mengangkat wajahnya, menatap mata Bastian yang penuh keteguhan. Bastian. Bastian membuka mulutnya untuk menjawab, tapi sebelum ia sempat berbicara, suara langkah kaki menggema di lorong villa. Mereka berdua menoleh ke arah pintu. Bruno yang sejak tadi berjaga langsung menegang, tangannya bergerak ke senjata di pinggangnya. Pintu terbuka, dan Aaron muncul dengan ekspresi serius. Kita punya masalah. Bastian berdiri dengan cepat. Apa yang terjadi? Aaron melangkah masuk, lalu menoleh pada Luna. Victor kembali lagi, kali ini dia tidak datang sendirian. Ada kelompok lain yang mengikutinya. Orang-orang lama dari dunia bawah tanah Eropa. Luna merasa bulu kuduknya meremang. Maksudmu? Aaron menatapnya tajam. Mereka bukan hanya datang untuk Victor. Mereka juga datang untukmu, Luna. Bastian mengumpat pelan. Sial. Aku seharusnya tahu ini bukan hanya soal Victor. Dia pasti membawa sekutu-sekutu lamanya. Bruno melirik Bastian. Apa yang harus kita lakukan? Bastian menatap Luna, wajahnya penuh kekhawatiran. Kita harus pergi dari sini. Sekarang. Luna menggeleng, meski jantungnya berdegup kencang. Tidak, aku tidak bisa lari begitu saja. Aku butuh jawaban. Aaron menatapnya dalam, lalu berkata pelan, kalau kau tetap di sini, jawaban satu-satunya yang akan kau dapatkan adalah peluru. Suasana menjadi semakin tegang. Luna bisa merasakan ketakutan menjalari tubuhnya, tapi ia juga merasa marah. Kenapa hidupnya selalu penuh dengan rahasia dan bahaya? Bastian menatap Aaron. Berapa orang yang kita hadapi? Aaron menghela napas. Cukup banyak. Dan mereka bukan orang sembarangan. Ini adalah sisa-sisa organisasi Victor yang dulu kau hancurkan. Mereka ingin membalaskan dendam. Bruno mengeluarkan senjatanya. Kalau begitu, kita harus bersiap. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari luar villa. Semua orang langsung bergerak. Bastian menarik Luna ke belakangnya, sementara Bruno dan Aaron bergegas ke jendela untuk melihat situasi. Persetan. Mereka sudah di sini. Seru Bruno. Bastian mencengkeram tangan Luna. Kita harus pergi. Sekarang. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, pintu villa terbuka dengan keras. Dan di sana, berdiri Victor Ashcroft, dengan tatapan tajam yang sulit ditebak. Di belakangnya, beberapa pria bersenjata berdiri dalam posisi siaga. Luna tidak akan pergi kemana-mana, kata Victor dengan suara dingin. Bastian langsung mengangkat pistolnya, mengarahkannya ke Victor. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Victor terkekeh, seolah tidak terpengaruh. Kau masih keras kepala seperti dulu, Bastian. Luna berdiri di antara mereka, tubuhnya gemetar. Berhenti. Serunya. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah 4H. Victor menatap Luna dengan ekspresi yang lebih lembut. Luna, aku datang bukan untuk menyakitimu. Aku hanya ingin membawamu pulang. Luna menggigit bibirnya, suaranya bergetar. Pulang. Aku bahkan tidak tahu apa arti kata itu sekarang. Victor melangkah lebih dekat, dan Bastian langsung memokang pistolnya. Jangan bergerak, geramnya. Victor menghela napas. Dengar, Luna. Aku tahu ini sulit bagimu. Tapi dunia yang kau kenal selama ini adalah kebohongan. Keluarga yang kau kira melindungimu. Mereka adalah orang-orang yang menghancurkan keluargaku. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengambilmu juga. Luna merasa seluruh tubuhnya melemah. Kau tidak mengerti. Aku tidak ingin menjadi bagian dari perang kalian. Aku hanya ingin hidupku sendiri. Victor menatapnya dalam. Tapi dunia ini tidak akan membiarkanmu hidup begitu saja. Kau akan selalu menjadi bagian dari warisan ini, apakah kau menginginkannya atau tidak. Suara tembakan lain terdengar dari luar, membuat semua orang semakin waspada. Bastian menarik Luna ke belakangnya. Aku tidak peduli siapa kau sebenarnya, Victor. Aku tidak akan membiarkanmu membawa Luna. Victor mengangkat tangannya, memberi isyarat pada anak buahnya untuk tidak menembak.
Victor menatap Luna dengan tajam, lalu melangkah mendekat. Luna, ada sesuatu yang harus kau lakukan untukku. Bastian langsung menghalangi jalannya. Kau tidak akan menyentuhnya. Victor hanya terkekeh dingin. Aku tidak perlu menyentuhnya. Aku hanya ingin dia membuka sesuatu yang seharusnya menjadi haknya. Luna mengernyit. Apa maksudmu? Victor mengangkat tangannya, dan salah satu anak buahnya maju, membawa sebuah kotak besi kecil yang tampak tua namun kokoh. Itu adalah sebuah brankas kuno dengan ukiran rumit, seolah menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Buka ini, perintah Victor. Luna menatap brankas itu dengan waspada. Kenapa aku? Victor tersenyum tipis. Karena hanya darahmu yang bisa membukanya. Luna membelalakkan matanya. Apa? Victor mengambil belati kecil dari sakunya dan menatap Luna dengan serius. Ini adalah warisan keluargamu, Luna. Ini adalah kunci untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik kita berdua. Dan satu-satunya cara untuk membukanya adalah dengan darah Putri Aurora. Bastian langsung mencabut pistolnya. Jangan coba-coba, Victor. Victor tetap tenang. Aku tidak ingin menyakiti Luna. Tapi aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kembali hakku. Jika kau benar-benar ingin tahu kebenaran, Luna, kau harus membukanya. Luna merasa napasnya semakin berat. Ia menatap brankas itu, lalu pada Bastian, yang terlihat semakin marah dan khawatir. Apa yang ada di dalamnya? Tanya Luna dengan suara bergetar. Victor menatapnya dalam-dalam. Surat wasiat ibumu, Aurora. Dunia Luna seakan berhenti. Surat wasiat. Victor mengangguk. Dia meninggalkan sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Sesuatu yang akan mengubah hidup kita. Luna menggigit bibirnya. Jantungnya berdebar kencang. Jika aku melakukannya, apakah kau akan membiarkan kami pergi? Victor tersenyum samar. Aku hanya ingin surat itu. Setelah itu, terserah padamu. Bastian langsung menarik tangan Luna. Luna, jangan dengarkan dia. Ini jebakan. Luna menatap Bastian dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. Tapi jika itu benar-benar surat wasiat ibuku, aku harus tahu apa isinya. Bastian ingin menahannya, tapi Luna sudah mengambil belati dari tangan Victor. Dengan tangan gemetar, ia menggores sedikit ujung J4-nya, membiarkan setetes D4 rah jatuh ke atas brankas. Brankas itu bergetar, ukiran di permukaannya bersinar samar sebelum terdengar bunyi klik halus. Brankas itu terbuka. Victor langsung meraih isinya, selembar kertas kuno yang sudah menguning. Matanya berbinar saat ia membukanya dan membaca isinya. Senyumnya melebar. Akhirnya. Lalu tertawa keras. Luna menelan ludah, matanya terpaku pada surat itu. Apa isinya? Victor mengangkat kepala, ekspresinya penuh kemenangan. Surat ini membuktikan bahwa tahta kerajaan Britania seharusnya menjadi milikku. Aurora meninggalkan warisan kerajaan untukku, bukan untuk orang-orang itu. Luna merasakan amarah mendidih di dadanya. Jadi, kau hanya menginginkanku untuk mengambil tahta. Victor menatap Luna. Bukan hanya tahta, tapi dua kekuasaan. Luna mengulurkan tangannya. Biar aku lihat. Victor ragu sejenak, tapi akhirnya memberikan surat itu pada Luna. Luna membaca isinya dengan cepat. Setiap kata terasa seperti pukulan keras ke dadanya. Benar. Aurora memang meninggalkan warisan kerajaan untuk Victor. Tapi bukan karena dia mempercayainya. Dalam bagian akhir surat, ada kalimat yang membuat Luna menggigit bibirnya dengan marah. Jika surat ini jatuh ke tangan Luna, maka aku mempercayakan keputusan akhir padanya. Luna mengangkat kepala, menatap Victor dengan mata penuh kemarahan. Jadi aku yang memutuskan. Suaranya bergetar. Victor menyeringai. Tentu saja. Tapi aku yakin kau tahu pilihan terbaik. Luna menggenggam surat itu erat. Kemudian, tanpa ragu, ia merobeknya dari tengah. Mata Victor membelalak. Luna, apa yang kau lakukan? Tapi Luna belum selesai. Dengan cepat, ia merogoh korek api dari kantongnya, menyalakan api, dan menyulut potongan surat itu.
Api segera melahap kertas kuno tersebut, membakar kata-kata terakhir dari Aurora. Tidak, Victor berteriak marah. Berusaha merebutnya, tapi Luna mundur dengan cepat, membiarkan abu surat itu jatuh ke lantai. Bastian menarik Luna ke dalam pelukannya, melindunginya dari kemungkinan serangan. Luna menatap Victor dengan dingin. Aku bukan boneka yang bisa kau kendalikan. Jika ibuku mempercayakan keputusan ini padaku, maka aku memilih untuk menghancurkan ambisimu. Victor menggertakkan giginya, wajahnya merah karena amarah. Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan, Luna. Luna menatapnya tanpa gentar. Aku tahu persis apa yang kulakukan. Bruno dan Aaron sudah bersiap dengan senjata mereka, sementara anak buah Victor tampak ragu, seolah kehilangan arah tanpa surat itu. Bastian menekan bahu Luna dengan lembut. Kita harus pergi sekarang. Luna mengangguk, matanya masih terkunci pada Victor, yang kini berdiri dengan ekspresi penuh kebencian. Ini belum selesai, desis Victor. Aku akan mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Dor. D4 ras segar Meng 4 lir dari Cap 4 lah Victor. Luna menatapnya tajam. Coba saja. Dor. 1 tem 4 kan kali ini menembus D4 dah. Victor dan tanpa menunggu lama, Victor akhirnya M4 di tangan putrinya sendiri.